Perkenalkan, nama saya Madegita Nana Pramudia Chandrawardhani, NIM 2012021158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban atau pendapat saya mengenai soal yang diberikan pada LKM 2. Baik, langsung saja. Ini adalah soal yang pertama. Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, ini merupakan jawaban saya. Nah, jadi menurut sumber yang saya baca dan beberapa sumber yang telah saya gali, saya mendapatkan informasi bahwa kitab suci Weda diwahyukan di dataran India. Di masa lalu, orang India dan Brahmana Hindu yang datang ke Nusantara tidak pernah memaksakan Hindu agar sama seperti di India. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ketika penyebaran agama Hindu ke Nusantara senantiasa beralkulturasi dan menyatu padu dengan tradisi dan budaya lokal yang diwarisi hingga sekarang. Selain tradisi dan ritual yang berbeda, penyebutan nama Tuhan di Nusantara yang kita kenal dengan Ida Sang Hyang Widi juga memiliki perbedaan dengan penyebutan Tuhan dalam Weda yang disebut dengan Brahman. Hal tersebut dikarenakan adanya adaptasi kebudayaan setempat, sehingga ajaran Weda dan ajaran Resi Vyasa yang sampai ke Nusantara dengan berbahasa Sanskerta, kemudian semua ajaran tersebut dirubah ke dalam bahasa Kawi sehingga orang-orang di Nusantara yang mempelajari ajaran Weda dapat mengerti dan memahami ajaran Weda dengan baik. Kemudian muncullah istilah Ida Sang Hyang Widi, di mana sang memiliki makna personalisasi atau identifikasi. Contoh penggunaan kata lainnya seperti Sang Bayu, Sang Nyoman, Sang Raja, dan lain-lain. Kemudian ada kata yang terkait dengan keberadaan spiritual yang dimuliakan atau mendapatkan penghormatan yang khusus. Biasanya ini dikaitkan dengan wujud personal yang bercahaya dan suci. Kemudian ada kata Widi. Widi sama dengan Widya, artinya pengetahuan, memiliki makna penghapus ketidaktahuan. Penghapus ketidaktahuan memiliki wujud yang beragam menurut jalan ketidaktahuan diselesaikan. Sang Hyang Widi secara sederhana berarti dia yang memancarkan widi atau penghapus ketidaktahuan. Dengan batasan media yang berupa cahaya, maka Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya. Sumber cahaya ini berupa matahari atau sumber cahaya lain. Dengan demikian, dengan membatasi bentuk widi berupa cahaya, Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya. Nah, jadi inti dari jawaban saya yaitu bahwa kenapa di India tidak menggunakan konsep Ida Sang Hyang Widi. Nah, ini dikarenakan dulu pada saat agama Hindu dibawa oleh para resi ke Nusantara, itu di Nusantara terjadi akulturasi budaya dan adaptasi budaya sehingga bahasa Sanskerta yang awalnya dibawa dari India itu diterjemahkan ke dalam bahasa Kawi sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat di Nusantara pada saat itu, sehingga muncullah istilah Ida Sang Hyang Widi yang berasal dari bahasa Kawi. Kemudian soal selanjutnya. Nomor 2. Agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Baik. Nah, ini adalah jawabannya. Jawaban menurut saya adalah tidak. Mengapa tidak? Nah, jadi nama banyak tapi esa. Artinya meskipun banyak nama tetapi tetap satu. Di dalam kitab suci agama Hindu Weda dijumpai ratusan nama-nama dewa dengan kekuasaan dan fungsi yang berbeda-beda. Dalam Weda, Tuhan dikatakan Saharsa, yaitu 1000 nama. Dapat kita lihat kutipan kedua dan ketiga dalam mantra Trisanya, yaitu terdapat kata Nadwityo, yang artinya hanya satu tiada duanya. Pada bait kedua, jelas menunjukkan bahwa agama Hindu memuja satu Tuhan, meskipun beliau dipuja dengan banyak nama seperti Siwa, Mahadewa, Iswara,
Parameswara, Brahma, Wisnu, dan Rudra. Demikian pula Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Beliau disebut Brahma pada saat mencipta, disebut Wisnu pada saat memelihara, disebut Siwa pada saat melebur, dan mengembalikan ciptaannya ke asalnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah agama Hindu itu tidak politeisme. Di konsep Tuhan dalam agama Hindu itu, Tuhan Yang Maha Esa itu hanya ada satu, yaitu ide Sang Yang Widi, tetapi para resi atau para resi itu menyebutnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsi dan kekuasaan dari dewa-dewa tersebut. Baik, dilanjutkan soal nomor 3. Nomor 3. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering diidentifikasikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa? Baik, nah ini dia. Perbedaan Brahman dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, dapat saya simpulkan bahwa nama Sang Yang Widiwasa berarti yang menakdirkan, yang maha kuasa, yang dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan Sang Yang Tudo atau Sang Yang Titah. Nama ini adalah nama yang sangat umum, yang gambarannya lebih lanjut tidak disebutkan dalam sastra-sastra lontar. Betara Siwelah panggilannya dalam sastra-sastra agama, seperti pada lontar-lontar Buana Kosa, Uraspati Tatwa, Tatwa Jenana, Mahajenana, Gana Pati Tatwa, Buana Sanskepe, dan sebagainya. Demikian pula pada saat upacara puja, upakara-upakara, acara-acara, dan tempat pemujaan, yaitu menurut Sura pada tahun 1999. Kemudian ada kata Brahman. Adalah bentuk neutrum dari Brahma yang berarti yang tumbuh berkembang, berevaluasi, dan bertambah besar yang meluap dari dirinya dan sejenisnya, yaitu menurut Ibid. Kemudian ciptaannya muncullah dari dirinya, seperti halnya Weda yang muncul dari nafasnya. Kemahakuasaan Hyang Brahma sebagai pencipta jagat raya didukung oleh saktinya yang disebut Saraswati, Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan yang memberi inspirasi untuk kebijakan umat manusia. Bila disebut sebagai Brahma, maka ia adalah manifestasi utama Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Dengan demikian, Brahma saat ini adalah Tuhan yang berpribadi atau personal God. Brahma digambarkan berwajah 4 dan lain-lain. Dengan demikian, Hyang Widi dan Brahman atau Tuhan yang tidak berwujud dalam alam pikiran manusia sedang disebut Brahma ketika ia telah mengambil wujud personal God dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan adalah Brahman dan ide Sang Yang Widi itu adalah sama. Di Kitab Suci Weda disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Brahman. Dan di agama Hindu khususnya di Bali, Tuhan disebut ide Sang Yang Widiwasa. Menurut saya Sang Yang Widiwasa dan Brahman itu adalah sama. Baik, soal berikutnya. Nomor 4. Saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Baik, ini adalah jawaban saya. Menurut saya, mengapa demonstrasi Hare Krishna muncul, yaitu dikarenakan adanya perbedaan cara atau sarana prasarana kita mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi. Dilihat dari perbedaan itulah muncul asumsi-asumsi bahwa ajaran Hare Krishna menyesatkan. Padahal, jika diteliti dan dipelajari lebih dalam, ajaran Hare Krishna mengakar pada ajaran Weda. Sama seperti kita. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan menurut saya adalah
Kita sebagai umat Hindu di Bali tidak boleh langsung menghakimi orang-orang yang menganut ajaran Hare Krishna, yang dimana ajaran tersebut mengakar pada ajaran